Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang konversi bilangan. Setelah sebelumnya telah dijelaskan tentang sistem bilangan, bagi yang belum memahami tentang sistem bilangan, bisa diklik link yang di atas atau lihat di deskripsi untuk penjelasan sistem bilangan. Oke, langsung saja konversi bilangan. Konversi bilangan adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti dan nilai yang sama. Konversi bilangan yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah konversi bilangan dari biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal, dan sebaliknya. Yang kedua, dari desimal ke oktal, terus dari desimal ke heksadesimal, dan sebaliknya. Yang pertama, konversi bilangan dari biner ke desimal, di mana bilangan biner dikonversi ke desimal. Konsep yang perlu diingat adalah n kali 2 pangkat n, di mana n besar ya di sini, di mana n besar itu adalah bilangan binernya, sedangkan bilangan biner itu terdiri dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Sedangkan n kecil itu adalah pangkatnya. Jika bilangan biner bernilai positif atau bulat, maka pangkat dimulai dari angka 0, dari angka paling kanan. Ya, jadi mulainya itu dari angka 0 pangkatnya ya. Contohnya, di sini contoh yang pertama itu adalah 1 biner itu berapa desimal. Maka proses pengerjaannya seperti ini. 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu dari sini. Karena di paling kanan cuma ada satu angka, maka dimulainya dari angka 0. Sedangkan 1 itu adalah nilai bilangan binernya. Sedangkan 2 kali n pangkat 0 itu dari angka paling kanan. Maka 1 kali 2 pangkat 0. Sedangkan 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1 desimal. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, di sini ada dua angka untuk binernya. Ada 1, 0, biner itu berapa desimal. Maka proses pengerjaannya masih sama dengan yang tadi menggunakan rumus ini ya. Nah, karena di sini ada dua angka, berarti angka paling kanan itu adalah angka 0, maka pangkatnya 0 dimulainya ya. Dan seterusnya angka 1 ini berarti pangkatnya adalah 1. Kita masukkan saja 1 itu nilai binernya, 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Maka 1 kali 2, 2 itu dari 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 1, 1 itu dari 2 pangkat 0, maka sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2 desimal. Seperti itu. Jadi untuk konversi bilangan biner ke desimal itu ditambah. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke biner. Lihat panah ini ya. Kalau tadi dari biner ke desimal, kalau sekarang sebaliknya. Bilangan desimal dikonversi ke biner, konsep yang perlu diingat adalah setiap bilangan desimal itu dibagi 2. Jika itu bilangan ganjil, maka sisa 1. Dan sebaliknya sisa 0. Kemudian biner diambil dari paling bawah harus bernilai 1. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang itu dibagi. Kita langsung masuk ke contoh. Contohnya seperti ini. Di sini ada angka 12 desimal itu berapa binernya. Maka proses pengerjaannya adalah kalau tadi ditambahkan dengan pangkat, sekarang dibagi 2. 2 itu basis dari biner. Ya, biner itu kan basisnya 2, maka ini dibagi 2. Kita masukkan saja di sini 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 0. Kenapa sisa 0? Karena 12 itu habis dibagi 2. Maka tidak ada sisa atau sisanya 0. Nah, selanjutnya adalah 6 ini turunkan ke bawah ke sini, itu dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa 0 karena di sini habis dibagi 2. 3 ini turunkan lagi, 3 dibagi 2 itu ada sisa. Makanya di sini ada sisa 1. Kenapa 1? Karena 1 kali 2 itu 2, sisanya 1. Kenapa enggak 2? Kalau 2 kali 2 itu hasilnya 4. Maka kelebihan. Nah, 1 ini kita turunkan lagi ke sini. Nah, sedangkan untuk yang terakhir ini itu sudah habis ya, tidak bisa lagi dibagi 2, maka ini berarti akhirnya.
Dan hasil dari 12 desimal di sini sama dengan 11002 atau biner. Selanjutnya, konversi bilangan dari biner ke oktal. Bilangan biner dikonversi ke oktal, konsep yang perlu diingat adalah oktal adalah bilangan berbasis atau radix 8, di mana 8 adalah 2 pangkat 3. Maka suatu bilangan oktal terdiri dari 3 bilangan biner. Yang perlu dihafalkan bilangan desimal adalah 421. 421 itu dari mana? Didapat dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Bilangan 2 ini adalah bilangan biner. Nah, maka setiap bilangan biner diambil sebanyak 3 bit paling kanan. Contohnya di sini ada 11101 biner, itu berapa oktalnya. Angka ini kita bagi 3 dulu. Ya, di sini lihat ya. Ada 3 bilangan biner. Mulainya dari kanan ngitungnya ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. Terus sisanya adalah 1, 1. Nah, ini karena di sini kenapa tidak ada 0, sedangkan di sini ada 0, ya biasanya kalau 0 itu tidak ditulis ya. Nah, untuk kalian biar memudah untuk pembagian di sini 3, kita kasih 0 di sini. Kemudian, masukkan angka 421 ini ya, di bawahnya. Contoh seperti ini. Kalau sudah, nah sekarang lihat lagi di sini kata kuncinya adalah abaikan jika biner sama dengan 0. Nah, ini 0, di sini juga 0. Maka nanti hasil yang ini itu diabaikan saja. Maksudnya diabaikan bukan berarti tidak dihitung ya. Karena berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Di sini yang pertama adalah 1. 1 ada nilainya, berarti kita masukkan 1 di sini. 0, ini 2 tidak ada nilainya. 1 berarti ini 4. Ini 1 ada nilainya, berarti ini 1. 1 juga nilainya ini 2. Dan ini 0, tidak ada nilainya. Oke, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya adalah 0 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Sedangkan yang sebelahnya lagi, 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 3, 5 oktal. Selanjutnya adalah konversi bilangan dari oktal ke biner. Bilangan oktal dikonversi ke biner, konsepnya yang perlu diingat adalah sama dengan yang tadi ya. Oktal adalah bilangan berbasis atau radix 8, di mana 8 adalah 2 pangkat 3. Maka satu bilangan oktal terdiri dari 3 bilangan biner. 3 bilangan biner itu ya tadi 421 untuk hasil dari sini ya. Langsung saja ke contohnya. Contoh di sini adalah 5 oktal sama dengan berapa biner. Kita langsung masukkan saja 421. Kemudian yang perlu diingat adalah cari bilangan-bilangan yang di total berjumlah 5. Di sini angka tersebut adalah 4 dan 1. Kenapa harus berjumlah 5? Karena yang dicari adalah 5 oktal. Maka 5 itu didapat dari mana? 4 tambah 1. Nah, untuk 2-nya kita nolkan. Jadi hasilnya adalah 101. Jadi setiap angka yang diambil atau yang dijumlahkan itu nanti berubah menjadi 1. Karena biner itu hanya mengenal 1 dan 0. Sedangkan angka yang tidak dipilih atau tidak dijumlah itu angkanya 0. Nah, jadi 5 oktal itu hasilnya adalah 101 biner. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari konversi bilangan, di mana di sini dijelaskan konversi bilangan dari biner ke desimal, desimal ke biner, biner ke oktal, dan oktal ke biner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.